Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa ba'd, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis rutinan Dalail Khairat. Marhaba, Masya Allah. Sore ini Allah kumpulkan kita atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, yang dimana perkumpulan di majelis tiada lain dan tiada bukan selain daripada mengagungkan syiarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi telah kita baca daripada Maulid Al-Habsyi, telah selesai kita baca daripada pengarang Maulid Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau Al-Habib Ali ini adalah seorang wali min awliyaillah. Pengarang daripada maulid yang kita baca tadi, beliau wali yang sangat besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita baca maulid beliau. Terus apa gerangan balasan bagi mereka orang-orang yang senantiasa membaca maulid beliau? Maka beliau menyebutkan, beliau kasih kabar gembira bakal kita semuanya. Apa kabar gembira tersebut? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata tentang momen daripada pembacaan maulid Nabi. Apa beliau menyebutkan? Masyi kama majma'il maulid yujallil kurun. Gak ada tempat, tidak ada tempat, tidak ada keadaan yang bisa mengangkat bala, mengangkat musibah, yang bisa menghapuskan dosa selain daripada perkumpulan maulidnya Nabi Muhammad. Terus momen daripada maulid Nabi itu apa? Momen daripada maulid Nabi, zawaqat taubatika yal as idza batatu. Ini waktu bertaubatnya kita para pendosa, kalau kita ingin bertaubat kepada Allah. Zawaqat taubatika ya syarq idza bata'u. Dan inilah waktu yang paling tepat untukmu kembali kepada Allah. Wahai orang-orang yang kabur, selama ini kita kabur dari Allah, selama ini kita kabur dari masjid, kabur dari langgar, kabur dari majlis. Nah, ini zawaqat taubatik ya syarif idza bata'u. Inilah waktu, momen yang paling tepat kalau kita pengen kembali kepada Allah. Waktunya saat ini, bukan nanti. Waktunya saat ini. Insya Allah perkumpulan maulid la jama' la syatughfar fih jami'ud dunub. Tempat perkumpulan yang dibacakan maulid Nabi dimanapun itu, gak diragukan lagi dosa-dosa kita diampunkan sama Allah. Amin ya Rabbal. Sebelumnya saya mohon maaf kalau dalam lagi ceramah ada sedikit iklannya. Nah, ini lagi batuk, nggak tahu ini kalau kata Sabtul Somad Omikron, corona bawa umminya lagi, kena abinya lagi. Masya Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini Allah hapuskan dosa kita. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita berkumpul
Dari awal sampai akhir, sampai penutupan, kita senantiasa tiada lain dan tiada bukan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya solawat yang kita baca tadi, solawat yang kita lantunkan kepada Rasul, itu langsung dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah live streaming, Nabi Muhammad menyaksikan langsung. Ini kita yang lagi baca solawat sama Nabi, Nabi melihat. Mudah-mudahan Nabi kenal sama muka kita semuanya. Oleh karenanya jangan pernah kita ini bosan untuk baca solawat kepada Rasulullah SAW. Karena solawat yang kita baca, solawat yang kita lantunkan, itu tidak menguntungkan Nabi. Ingat, solawat yang kita baca tidak menguntungkan Nabi, tetapi menguntungkan kita semuanya. Menandakan apa? Bahwasanya Nabi tidak butuh dengan solawat kita. Nabi Muhammad tidak perlu dengan pujian kita, tapi kitalah yang butuh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kitalah yang butuh untuk memuji Nabi Muhammad. Makanya Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, "Ma madahtu Muhammadan biqasidati, walakin mudiha qasidati bi Muhammadin." Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku menjadi terpuji, menjadi mulia karena telah memuliakan, memuji Nabi Muhammad. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi. Begitu juga kepada kita semuanya. Kita bersolawat kepada Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia. Kita mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang bertambah agung, tapi kita menjadi mulia dan menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya bersolawat kepada Rasul. Jangan sampai kita ini berkata dalam hati kita, oh kalau saya baca solawat, kalau saya baca dalail, kalau saya baca maulid, berarti Nabi butuh dong dengan solawat kita. Tidak. Nabi Muhammad tidak perlu dengan solawat kita. Nabi Muhammad tidak butuh dengan solawatmu, tapi kamu yang butuh untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad tidak perlu dengan solawat kita? Karena Nabi Muhammad sudah makhluk yang mulia, makhluk yang tiada duanya, makhluk yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaannya tidak bisa diukur dari apapun. Andai kata bisa, lautan, seluruh lautan yang ada di dunia ini dijadikan oleh Allah tinta dan pohon-pohon menjadi pena, maka lautan jadi tinta, pohon jadi pena, gak bakal sanggup dan gak bakal bisa untuk mengukir daripada kemuliaan Nabi. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi sangat besar, keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lah kita lah yang butuh untuk memuji Nabi Muhammad. Dan ketahuilah, kita tidak baca selawat kepada Nabi, tidak sedikit pun bisa mengurangi daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Kita nggak baca maulid, nggak baca dalail, nggak baca sholawat, nggak sedikit pun bisa mengurangi daripada kemuliaan Nabi, tidak sedikit pun. Dan sholawat kita itu menguntungkan diri kita, bukan menguntungkan Nabi. Andai kata sholawat kita, maulid yang kita baca ini dapat menambahkan keagungan Nabi, berarti Nabi Muhammad butuh terhadap sholawat kita. Kalau saja salawat yang kita baca kepada Rasul, maulid yang kita lantunkan kepada Nabi, itu dapat menambahkan kemuliaan Nabi, berarti Nabi Muhammad butuh terhadap salawat yang berdatang. Tetapi Nabi Muhammad tidak perlu. Nabi Muhammad tidak butuh salawat kita. Kita lah yang butuh bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang kita baca itu bakal mengefek ke dalam diri kita. Itu bakal menimbulkan buah yang baik, buah yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semuanya itu dapat datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad
Oleh karena itu, siapapun, apapun, dan siapapun yang punya kaitannya, yang punya hubungan dengan Rasul, bahkan menjadi ngefek ke dalam dirinya, apapun itu. Contoh, di Kalsel ini seorang ulama yang besar yang kita kenal, Guru Sekumbul. Beliau wafat sudah belasan tahun yang lalu, tetapi sampai detik ini tidak ada satupun di Kalsel ini khususnya yang dalam seharinya tidak mengingat beliau. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena di dalam hati beliau ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dirinya, bakal mengefek ke dalam hati para pecintanya. Sedangkan beliau sudah wafat belasan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini tidak ada satupun di Kalsel yang dalam satu harinya tidak menyebut nama beliau. Kenapa? Karena mengefek apa yang ada di dalam hati seseorang, apa yang ada di dalam jiwa seseorang. Kalau di dalamnya ada Nabi Muhammad, semuanya bakal jatuh cinta kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karenanya dengan itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Nabi yang bilang, sungguh celaka, sungguh rugi. Siapa yang rugi? Siapa yang celaka? Alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika disebutin namaku di hadapannya, dia nggak mau baca sholawat. Nah, ini orang paling pelit, paling medit, orang yang rugi, yang nggak bakal ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau lagi disebutin nama Nabi, disebutin nama Rasul, siapapun, mau Muhammad, Ahmad, Toha, Mujtaba, Yasin, dan yang lain-lainnya, Murtadha, kalau disebutin nama Nabi, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salawat itu didengar langsung. Tidak ada jembatan yang paling cepat untuk menghubungkan engkau kepada Rasul selain daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang paling cepat, alternatif, tidak lewat jalan tikus. Jalan paling cepat, jembatan yang paling cepat menyampaikan kita kepada Rasulullah, tiada lain dan tiada bukan, sama seperti perkumpulan kita di sore ini mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya taufik dan hidayahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu ada satu kisah yang menarik. Ini kisah bersangkut pautan dengan sholawat. Diceritakan di zamannya Imam Jazuli, pengarang daripada Dalail Khairat. Tahu, Imam Jazuli ini ulama yang besar di zamannya, ulama yang sangat-sangat agung. Beliau suatu ketika lagi perjalanan menuju suatu kampung. Akhirnya beliau sudah sampai di tengah-tengah hutan. Ini beliau posisi jauh daripada perkampungan, sudah jauh daripada perkampungan, pengen sholat sama teman-temannya, pengen sholat, tetapi nggak ada air wudhu. Akhirnya beliau lanjutkan perjalanan, dapat beberapa kilo ketemu sama sumur. Dengar gak? Di satu sumur tersebut, dilihat sumurnya ada air penuh, di bawah, di atas enggak. Jadi ini sumur punya air, tapi nggak penuh, nggak full, cuma sampai di bawah. Akhirnya Imam Jazuli bingung, ini kita bagaimana cara ngambilnya? Nggak ada gayung, nggak ada timbaknya, nggak ada centongnya, tapi ini sumur ada airnya. Bingung bagaimana cara ngambil air di sini. Akhirnya Imam Jazuli berpikir, lewat anak-anak kecil, perempuan umur 5-6 tahun, lewat lagi main di sekitaran situ. Ini anak kecil wanita bilang, wahai bapak-bapak, kamu lagi ngapain? Maka si Imam Jazuli beliau berkata, saya mau sholat. Ketika mau sholat, mau ambil air wudhu, bingung. Ini ada sumur tapi nggak ada gayungnya, nggak ada timbanya untuk ngambil air tersebut. Jadi bingung bagaimana caranya agar kami bisa mengambil air di sini. Maka si anak kecil tersebut menjawab, kami orang kampung sini,
Orang kampung sini kalau ngambil air di dalam sumur ini tidak perlu pakai gayung, tidak perlu pakai centong lagi. Imam Jazuli kaget, heran beliau. Terus bagaimana kau ngambil air nggak pakai centong, nggak pakai apa gayung lagi? Akhirnya si anak kecil tersebut mencontohkan. Ini anak kecil, si wanita maju dia ke bibir sumur, dia ludahin itu sumur, dia tiupkan itu sumur, itu air naik sampai tumpah keluar. Lagi nggak cara mainnya, katanya anak kecil. Imam Jazuli kaget, beliau heran. Akhirnya beliau bilang, kok bisa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau menumpahkan air yang ada di dalam sumur ini? Apa yang ada di dalam hatimu? Kau ini anak siapa? Maka anak kecil tersebut, si wanita tersebut menjawab, ya saya biasa anak orang kampung sini. Saya anak orang desa sini. Saya orang anak desa sini. Maka Imam Jazuli bilang, tidak mungkin dan tidak mustahil. Pasti ada sesuatu keramat yang ada di dalam hatimu, yang ada di dalam dirimu. Maka si anak kecil tersebut menjawab, saya diajarin sama bapak saya setiap hari untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka si anak kecil tersebut dibilang lagi, berapa kali dalam satu hari kamu baca sholawat? Berapa kali dalam satu hari kamu baca sholawat? Anak kecil tersebut umur 5 sampai 7 tahun. Dia bilang, Abah, saya diajarkan oleh bapak saya baca sholawat 1 kali di dalam satu hari. Di dalam 1 kali saya bersolawat nggak banyak, cuma 15.000 kali saya bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pantesan kata Imam Jazuli, berkah solawat itu, ludah yang kau luangkan, ludah yang kau tumpahkan itu, berkah Rasul melumpah sampai tumpah keluar berkah daripada solawat kepada Nabi Muhammad. Anak umur 5 sampai 7 tahun, satu harinya baca solawat 15.000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin kita ibu-ibu yang ada di sini jangankan 1 hari, 1 bulan juga nggak ada kayaknya. Tapi jangan pernah putus asa, kita punya Nabi Muhammad, kita punya Allah, terus lazimkan terus sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan dengerin Wahabi, jangan dengerin orang-orang yang benci sama Maulid, jangan dengerin. Jangan didengerin. Orang kayak begitu sejatinya nggak kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad, apapun bentuknya bakal berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Wahabi mereka nggak suka salawat, sejatinya mereka nggak kenal siapa Nabi Muhammad. Al-ihtifal bi maulidin Nabi Syarif la yahtaj li hadis sahih bal yahtaj li qalbin sahih. Itu ulama menyebutkan merayakan maulid Nabi, merayakan hari lahirnya Rasul tidak dibutuhkan dalil yang sahih, tidak dibutuhkan daripada dalil yang benar, nggak diperluin. Yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah hati yang bersih, hati yang hilang daripada penyakit hati. Nah ini yang diperlukan. Kalau ibarat bahasa Nabi saja sebagai Nabi kita, ini Nabi kita Nabi Muhammad, beliau cinta kepada kalian semua umatnya tanpa syarat. Kok bisa kita berpikir mau sholawat harus pakai syarat dulu? Wal'iyadzubillahi min dzalik. Oleh karenanya jangan dengerin, kita terus melazimkan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diceritakan juga di zamannya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Abuya Maliki ini ulama yang besar, ulama allamatud dunia, muhaddis besar di kota Makkah. Suatu ketika ada Wahabi bertanya kepada beliau. Wahabi ini kalau bertanya banyak nggak nyambungnya, di luar daripada nalar manusia bertanya. Akhirnya ini Wahabi datang kepada Abu Maliki, dia bilang, wahai Sayyid Muhammad Al-Maliki, saya mau bertanya sekarang saya mau bertanya, antum harus jawab. Terus kata Abu Maliki, apa yang mau kau pertanyakan kepada aku? Dia nanya, apa?
Katanya, Abu Ya Maliki, saya mau bertanya, sekarang Allah lagi ngapain? Kita aja manusia nih di chat, Bu lagi ngapain? Udah tidur belum? Lagi ngapain? Lagi baring nggak? Lagi kuring nggak? Lagi garing nggak? Kita sebel ditanya gini. Ini nanya Allah lagi ngapain? Abu Ya Maliki untuk rajulul ham, ulama besar. Beliau tahu ini pertanyaan penjebakan. Ini pertanyaan menjebak. Nah, kalau orang nggak tahu jawabnya nyelonong baik. Tapi Abu Ya Maliki jawab apa? Kamu mau tahu Allah sekarang lagi ngapain? Allah lagi baca selawat kepada Nabi Muhammad. Ditanya mana dalilnya? Nah itu yang kamu baca sering dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalilnya. Akhirnya ini Wahabi gara-gara di tangan Abu Ya Maliki langsung cinta, suka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya jangan pernah luput untuk berselawat kepada Rasul. Ketahuilah, selawat yang kita baca, lidah yang keluar, lidah yang kita lantunkan untuk berselawat kepada Nabi, kelak lidah itu juga yang akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya Nabi. Bahkan tidak ada lidah di muka bumi ini, tidak ada lisan yang lebih agung, yang lebih sempurna di muka bumi, melainkan lisan yang senantiasa basah, tidak kering, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lidah di dunia yang senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah, basah dengan bertasbih, berzikir, bertahmid, bertakbir kepada Allah, dan lidah yang senantiasa tidak kering basah dengan memuji Nabi, kelak lidah itu juga yang akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya tanpa terkecuali kita semuanya bakal bisa meminum daripada air daripada telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baca maulid di sini, baca roti, baca dalail, baca fawaid, baca faedah yang bermanfaat. Ketahuilah, orang yang baca maulid itu, orang yang bersolawat kepada Nabi, bukan cuma yang hadir dapat berkah, yang gak hadir ketimpalan berkah dari Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan orang yang baca maulid itu pahalanya 40 rumah dari depan, 40 rumah dari belakang, samping dan kiri, kanan kiri, semuanya dapat berkah daripada bacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah orang-orang yang perlu kita contoh. Inilah orang-orang yang perlu kita lazimkan dari kehidupan kita, senantiasa bersolawat kepada Rasul. Bahkan ada satu daripada kisahnya Imam Hasan Basri, diceritakan ja'at imra'atun ilal Imam Hasan al-Basri. Datang seorang ibu-ibu, seorang wanita kepada Imam Hasan al-Basri. Faqalat, ini wanita berkata, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku memiliki seorang putri, seorang anak, seorang wanita yang dimana putriku telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha. Aku datang kepada engkau saat ini agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Maka fa'allamah al-Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan Basri mengajarkan satu cara bagaimana seorang ibu tersebut dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia di dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu melihat bahwasanya anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbutoh, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki dan lehernya diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret malaikat, berada di dalam api neraka. Maka fa'akhbaratul Imam Hasan al-Basri, ibu ini menyadu tentang cerita anaknya disiksa sama Allah. Dia sadukan, wahai Imam, engkau kasih saya satu amalan. Saya lihat anak saya disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kakinya, lehernya diikat, dibelenggu, ditarik dan diseret-seret malaikat, berada di dalam api neraka. Maka faktamah Imam Hasan al-Basri
dengar cerita tersebut langsung pingsan. Nggak kuat dengar cerita seorang ibu yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beberapa hari kemudian, beberapa pekan kemudian, Al-Imam Hasan Al-Basri ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita di dalam mimpinya. Disebutkan wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, dan di atas kepala wanita tersebut terdapat mahkota kejayaan yang terbuat dari permata yang mahal. Maka Imam Hasan Al-Basri bertanya-tanya kepada wanita tersebut, "Man anti? Siapa dirimu wahai wanita? Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau berada di tempat yang agung ini di dalam surga?" Maka si wanita tersebut berkata, "Ana ibnatud imra'atin allati atatska." Aku adalah seorang wanita dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam. Aku adalah seorang putri dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Hasan Al-Basri. Maka Imam Hasan Al-Basri kaget, beliau heran, beliau bilang, "Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa sama Allah? Bukankah kemarin emakmu sendiri yang bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka menjawab si wanita tersebut, "Marra bina rajulun." Lewat kepada kami seorang lelaki, yusalli ala Nabi Muhammad. Dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil maqbarah 550 insanan. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum, terdapat 550 manusia yang telah terkubur, yang telah tertanam di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, maka kemudian lewat seorang lelaki kepada kami. Ketika lewat lelaki tersebut, yusalli ala Nabi Muhammad, dia berselawat kepada Nabi Muhammad. Fanudia, maka kemudian terdengar satu seruan, irfa'u anhumul azab bibarakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Nabi Muhammad. Terdengar satu seruan dari Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan baca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Syuf hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lihat satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan baca salawat, 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah. Satu orang lelaki yang modalnya ringan, cuman baca salawat, 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sore ini kita baca salawat kepada Nabi, kita melantunkan maulid kepada Nabi. Mudah-mudahan salawat yang kita baca menjadikan sebab ibu dan bapak kita tidak disiksa sama Allah, ibu bapak kita tidak diazab sama Allah, ibu bapak kita bangga melihat kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berantakan semuanya kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Oleh karenanya jangan pernah bosan untuk baca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan untuk melantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena orang yang paling dekat di hari kiamat, yang paling dekat sama Rasul, itu mereka yang senantiasa lidahnya mudah, ringan untuk banyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bentar lagi bulan Ramadan. Sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan lagi Ramadan bakal datang kepada kita. Apa yang kita persiapkan untuk Ramadan? Tanyakan dalam hati, apa yang kita siapkan untuk bulan suci Ramadan? Ramadan lebih mulia dari tamu manapun. Lebih mulia dari tamu manapun. Kita kadang datang presiden, datang pejabat besar, kita bukakan karpet merah lengkap dengan anjing pelacaknya, dengan pas pampresnya.
supaya tidak lecet presidennya. Ini Ramadan datang lebih mulia 1000 kali lipat dari presiden, lebih mulia dari tamu manapun. Nah, terus tanyakan apa yang kita persiapkan datangnya bulan Ramadan. Apa yang kita persiapkan? Hati kita ini apa yang sudah kita siapkan? Mangkok kalau bolong tambal. Udah tambal, sudah bisa seperti semula, bersih seperti semula, baru pantas diberikan di atasnya mutiara yang besar. Begitu juga hati, kalau lagi kotor bersihin. Sudah bersih, baru pantas dikasih seragam sabar, seragam zuhud, seragam ridho, seragam khauf, seragam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Itulah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sambut Ramadan dengan mulia. Bagaimana kita nyambut orang yang kita cinta, lebih daripada itu kita sambut bulan suci Ramadan. Kadang sekarang Ramadan datang bukan tambah bahagia, malah tambah pusing. Ya, Ramadan datang lagi. Ya, puasa lagi. Ya, warung nggak bisa buka pagi. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Kenapa nggak kenal sama bulan Ramadan? Yang dipertanyakan apakah kita mau? Ramadan begitu lewat saja sedangkan kita dalam keadaan jauh kepada Allah. Nabi sudah kasih kabar gembira, andai kata umatku kalau dikasih tahu bagaimana kemuliaan bulan Ramadan, maka 11 bulan lainnya dia pengenkan sama seperti bulan Ramadan. Tetapi apa? Nabi kasih kita keringanan, gak disuruh puasa 1000 tahun, cuman 30 hari kita menjaga diri kita, nafsu kita, menjaga anggota tubuh kita untuk bulan suci Ramadan. Kita nggak bisa seperti dulu para ulama kita, para salaf kita, para pendahulu kita itu bagaimana hubungan mereka dengan Al-Quran, bagaimana hubungannya dengan Al-Quran. Bahkan diceritakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, diceritakan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sunai, beliau menyebutkan, menukil daripada kalamnya para ulama, diceritakan ra'aitu Aba Hanifah wa qad khatama al-Quran fi syahri Ramadan 60 khatmatan bil lail wa 60 khatmatan bil nahar. Imam Abu Hanifah, beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali di siang hari, 60 kali di malam hari. Itu Imam Abu Hanifah kita. Bisa jadi Ramadan ya begitu lewat saja. Ingat, Ramadan bakal datang setiap tahunnya. Ramadan pasti datang. Yang dipertanyakan, kita jumpa nggak sama Ramadan? Ramadan ini bentar, ini bulan mulia loh. Bulan Allah titipkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Bulan yang sangat agung. Bentar lagi bakal datang. Ramadan pasti datang. Yang kita pertanyakan, kita bisa nggak berjumpa dengan bulan Ramadan? Sungguh sial. Nih, Nabi ini tugasnya bukan nyelin orang, bukan nyumpahin orang, bukan. Tetapi ada orang-orang yang memang disumpahin sama Nabi, memang masuk ke dalam neraka. Di antaranya apa? Mereka yang dapat bulan Ramadan, kebahagiaan datangnya bulan Ramadan, tapi nggak mau menghargai Ramadan sehingga keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga intisari daripada maulid ini, keluar kita makin cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini pulang bawa Nabi ke rumah kita, amin. Pulang bawa Al-Quran ke rumah kita, amin. Amin ya Rabbal. Ini kalau saya lihat dari tadi ini sebagian ibu-ibu sudah pada teler semua ini. Kira-kiranya mau dilanjut jangan? Lanjut. Ibu-ibu di sini mau dilanjut jangan? Ya. Saya ini lagi sakit.
lagi sakit, kalau lagi ceramah nggak didengerin tambah sakit, tambah. Nah jadi ibu-ibu mau lanjut jangan nih, lanjut. Mau lanjut jangan. Kepada lemas semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. 5 menit lagi. Udah barangan untuk semuanya nih. Lagi udah panas. Saya nih 2 kali lipat bajunya. Tapi insya Allah sebagaimana kita panas di sini, kelak di surga kita diademin sama Allah. Amin ya Rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir. Ini tutup poin sudah. Nah, biar kita nggak gelisah semuanya. Intisarinya kita ngaji nggak usah lama-lama, pulang perhatikan. Nih hati makin cinta nggak sama Nabi? Yang seperti itu kita tanamkan dalam diri kita. Tutup poin yang penting di dalam majelis ini adalah hati yang bersih. Makanya Habib Muhammad bin Hasan Jamaluddin itu beliau berkata, "Idza tahural kalam lam yashba' min qira'atil Qur'an." Kalau hati sudah bersih, hati kalau sudah suci, gak bakal kenyang untuk baca Quran. Itu hati kalau sudah bersih tuh. Hati kalau sudah bersih, jauh dari sifat sombong, sifat takabbur, sifat riya, sifat ujub, sifat iri, dengki, hasud. Kalau hati bersih, gak bakal kenyang untuk baca Quran. Tetapi sebaliknya juga, kalau hati kotor, hati banyak penyakit, dikit-dikit dengki, dikit-dikit iri, dikit-dikit sombong, dikit-dikit riya, maka hati bakal gak mau menyentuh Al-Quran. Makanya ulama kita itu baca Quran 60 kali di siang harinya hatam. Satu hari siang 60 kali hatam, malam 60 kali hatam. Apa yang mereka dapatkan? Apa yang ada di dalam jiwa mereka selain hati yang bersih? Makanya kalau pengen hubungan kita dekat dengan Al-Quran, bersihkan dulu hati kita. Sudah bersih, baru kita sempurnakan. Tetapi bukan berarti nunggu hati bersih dulu baru mau baca Quran. Baca Quran biar hati bersih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan tunggu bersih dulu baru berzikir. Berzikirlah engkau, baru akan hatimu dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Kalau mau nunggu hati bersih kapan? Orang kita kerjanya males-males ibadah. Betul. Makanya jangan tunggu hati bersih, mau taubat pelan-pelan, taubat kita dengan khusyuk, maka hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya tadi, ingat poinnya. Pulang dari sini kasih tahu sama suaminya. Poin yang paling penting, jangan tunggu hati bersih baru berzikir, tapi bersihkan hati, berzikirlah, Allah akan bersihkan hati kita. Ingat, jangan tunggu hati bersih baru mau nyentuh Al-Quran, baru mau baca Quran. Baca Quran biar hati tambah bersih. Amin. Amin ya Rabbal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini suara saya sudah habis sudah. Ini mengujar orang Banjar, hendak babini lagi obatnya. Hendak mencari akan kehadian. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah yang terakhir saya mau mengabarkan. Ini sebelum saya tutup, saya mau mengajak bagi yang mau ikut, yang nggak mau ikut nggak usah. Yang mau ikut, alhamdulillah saya pribadi saat ini lagi bangun majelis di Pontianak, majelis Syubbanul Mustafa.
Sekarang kita lagi bangunkan musolahnya sudah 60%, baru sampai dindingnya, belum lagi, ini masih banyak yang dibutuhkan. Nah, kiranya ibu-ibu semuanya yang mau ikut andil berapapun itu, mau 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 sampai 100, ahlan sahlan. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Amin. Nanti sambil kita baca sholawat, yang bisa muter pakai kartus atau pakai sorban saya boleh. Jangan dulu, santai dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dengarkan dulu. Ini ibu-ibu kayaknya semangat banget. Kalau mau semangat langsung datang ke Pontianak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita lagi banyak membutuhkan barang bangunan. Syuf, stop dulu, santai.